بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الأول، أليس كذلك؟ Bala, بلى. وكنا تكلمنا عن أنواع علامات الإعراب. kita kembali membahas tentang macam-macam tanda i'rab. فهناك الإعراب الظاهر إذا كانت العلامة ظاهرة، putus-putus وهناك Ustaz. نسأل الله العافية. putus-putus. Ini, nah, نسأل الله العافية. فهناك الإعراب الظاهر إذا كانت العلامة ظاهرة. Maka di sana ada yang disebut dengan al-i'rab al-zahir jika tanda i'rabnya zahirah, tanda i'rabnya nampak, ada wujudnya, ditulis dan dilafadzkan. Seperti ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, sallamtu ala Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Di sana ada tanda i'rabnya berupa harakat dan nampak, kelihatan harakat, ditulis dan dilafadzkan. وهناك الإعراب التقديري إذا كانت العلامة مقدرة. Maka di sana ada juga yang disebut dengan al-i'rab at-taqdiri jika tanda i'rabnya muqaddarah, tidak nampak. Meskipun sebenarnya ada wujudnya, tapi tidak kelihatan. Sebenarnya ada, tapi tidak kelihatan. Eh, Tidak ditulis dan tidak dilafadzkan karena faktor-faktor yang menyebabkan dia jadi muqaddar, jadi nggak kelihatan. وكنا تكلمنا أيضا عن الإعراب المحلي. Kemarin kita bahas al-i'rab al-mahalli itu yaitu i'rab yang memang tidak ada tanda i'rabnya. Al-i'rab alladzi la alamata fihi. Yang tidak ada tanda i'rabnya memang. Asli tidak ada tanda i'rabnya. Bukannya itu ada tapi tidak kelihatan. Tapi memang betul-betul tidak ada tanda i'rabnya. Itu i'rab mahalli. ويكون تأثير الإعراب في المحل لا في اللفظ. Dan pengaruh i'rab itu berlaku pada keadaannya saja, nah, kondisinya saja. Sedangkan secara lafaz tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi kemarin kita sebutkan fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarrin, fi mahali jazmin. Di dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar, dalam keadaan jazm. Nah, kita katakan seperti itu. Jadi tidak pernah kita katakan marfu, mansub atau majrur. Nah, kalau fi'lun mudhari' majzum, tidak kita katakan seperti itu. Itu berlaku pada apa saja i'rab mahalli. Kemarin kita bahas i'rab mahalli itu pertama berlaku pada al-asma al-mabniyah. Seperti yang disebutkan di sini. Yakunu fil asma al-mabniyah. Ism mabni. Ism mabni yang jumlahnya 10 itu, yang pernah kita pelajari sebelumnya. Itu saat kita i'rabnya i'rab mahalli. Demikian juga berlaku pada al-jumlah. Jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'liyah, jumlah yang ada di dalam jumlah yang lain. Maka biasanya punya kedudukan i'rab. Maka saat di i'rab, i'rabnya adalah i'rab mahal. Kemudian wafi syibhul jumlah, jar majrur atau dzaraf itu juga i'rabnya i'rab mahalli. Dan yang disebutkan terakhir di sini ada al-masdar al-muawwal. Masdar muawwal kemarin kita bahas
akhir pertemuan kemarin, weh, masdar muawwal itu juga i'rabnya i'rab mahal. Dan ada satu lagi sebenarnya yang menggunakan i'rab mahalli, tapi belum dibahas di sini, yaitu fi'lun mudhari' yang mabni. Fi'lun mudhari' yang mabni. Baik mabni karena bersambung dengan nunun niswah atau mabni karena bersambung dengan nun taukid. Yang penting fi'lun mudhari' mabni, maka tanda i'rabnya maka i'rabnya adalah i'rab mahal. Ini kemarin juga ada beberapa contoh yang sudah kita baca. Hada, ini contoh dari ism mabni. Dia ism isyarah mabni. Maka i'rabnya i'rab mahalli. Kita katakan dalam mengi'rabnya ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian juga contoh yang kedua, at-talibu yaktubu. Yaktubu ini fi'lun dan fa'il. Fi'lun mudhari dan fa'ilnya dhamir mustatir. Fi'lun dan fa'il itu adalah rangkaian jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini bisa di-i'rab. I'rabnya i'rab mahalli. Maka kita katakan al-jumlah al-fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il ini fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dalam keadaan rafa sebagai khabar dari mubtada. Jadi dalam jumlah at-talibu yaktubu umat sekalian, dalam jumlah ini at-talibu yaktubu khabarnya bukan fi'lun mudhari. Nggak ada namanya khabar berupa fi'lun mudhari, itu nggak ada. Atau fi'lun madin, nggak ada. Fi'l amr, nggak ada. Khobar itu hanya ada tiga kemungkinan. Khobar itu ism mufrad, satu kata ism, atau jumlah, baik jumlah ismiyah maupun fi'aliyah, atau syubuhul jumlah. Tiga itu yang bisa jadi khobar. Khobar mubtada itu ya. Tiga itu yang bisa menjadi khobar dari mubtada. Nah, jadi kalau misalkan kita temukan atau seperti jumlah di sini, atau libu yaktubu, atau libu mubtada, kemudian setelahnya ada fi'lun yaktubu. Yaktubu itu bukan khobar. Kita i'rab dulu satu, yaitu sebagai fi'lun. Fi'lun mudhari. Kemudian pasti ada fa'ilnya. Tidak mungkin ada fi'lun nggak ada fa'ilnya. Tidak mungkin ada suatu kejadian, ada suatu pekerjaan tapi tidak ditemukan pelakunya, itu kan nggak mungkin ya Ibu ya. Nah, kecuali korupsi di Indonesia. Hmm? Ah, maka namanya fi'lun itu pasti ada fa'il. Pasti. Kalau di sini bisa bisa fa'ilnya itu ism zahir, bisa fa'ilnya dhamir mustatir seperti di sini. Ini dhamirnya apa? Ini fa'ilnya dhamir mustatir. Yaktubu fa'ilnya dhamirun mustatirun takdirhu huwa ya'udu ila as-salib. Yang gitu Ibu ya. Nah, baru fi'lun dan fa'il ini, yaktubu ini kan fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir. Fi'lun dan fa'il itu jumlah fi'liyah. Ya atau ya? Rangkaian fi'lun dan fa'il adalah jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu mempunyai kedudukan i'rab di sini sebagai khobar. Jadi khobarnya berupa jumlah fi'liyah, bukan bukan fi'lun mudhari. Nggak mungkin khobar itu berupa fi'lun mudhari. Adanya seperti di sini talib, hada talibun. Ini khobarnya berupa ism mufrad, satu kata ism saja. Kalau di sini at-talibu yaktubu, khobarnya berupa jumlah. Beda lagi dengan contoh berikutnya, at-talibu fil fasli. Fil fasli itu khabar. Fil fasli itu khabar berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah yang mana? Jar majrur. Jar majrur itu termasuk syibhul jumlah. Jadi bisa di i'rab, mempunyai kedudukan i'rab sendiri. Setelah di i'rab satu-satu, fi itu harful jar, al-fasl itu ism majrur, maka di i'rab setelahnya syibhul jumlah minal jar wal majrur. Syibhul jumlah yang terdiri dari al-jar wal majrur ini sebagai khabar. Dia khabar dari mubtada. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in. I'rabnya raf mahalli. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar. Contoh yang terakhir kemarin itu adalah contoh dari al-masdar al-muawwal. Ini kemarin yang paling membuat ibu-ibu bingung mungkin ya. Al-masdar al-muawwal. Tapi kemarin kita simpel saja karena kita belum banyak mengenal harful masdar, huruf-huruf masdar. Ini kita simpel saja.
Yang baru kita kenal adalah an. Maka masdar muawwal itu adalah rangkaian an dan fi'lun mudhari setelahnya. Kalau kita ketemu ada an dan fi'lun mudhari setelahnya, maka itu adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu bisa digantikan dan maknanya persis seperti masdar sharih. Jadi seperti di sini antasumu maknanya persis seperti saumukum. Shoma yasumu, tasumu ini fi'lun. Masdarnya saum. Jadi antasumu sama maknanya seperti saumukum. Jadi kalau misalkan digantikan maknanya sama. Antasumu khairul lakum dan saumukum khairun lakum maknanya sama. Dan kedudukannya juga sama secara i'rab. Jadi kalau misalkan saumukum khairun lakum saum itu sebagai mubtada, maka antasumu juga sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in. Ya, jadi i'rabnya juga i'rab mahalli. Masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Wafaqanallahu jami'an. Ini yang kita bahas kemarin. Hal ladaikum soal, ada pertanyaan ibu sekalian? Nggak hujat Ustaz. Nampaknya Bu Asfaha terputus koneksinya. Ya, sallallahu alaihi. Afwan sekalian. Ini akun Zoom saya. Qadarullah hari ini ternyata waktunya perpanjang. Maka nanti kalau Jadi, misalkan terputus mati di tengah jalan, nanti masuk lagi dengan link yang sama saja Ibu ya. Iya, iya. Ustaz. Sallallahu alaihi. Kurang lebih mungkin 12 menit lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Mas sekalian, ini idza laisa ladaikuna soal fa nastamir ila mabahas ba'da. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sudah pembahasan berikutnya terkait dengan apa? Al-i'rab at-taqdir. Kan yang belum kita bahas al-i'rab at-taqdir yang dari tiga ini. Al-i'rab al-zahir itu Iya. paling mudah. Kemudian al-i'rab al-mahalli sudah dirinci di sini. Yang belum dirinci adalah al-i'rab at-taqdir. Kalau ibu-ibu sekalian sambil membuka ringkasan yang kita bahas sebelumnya, di sana di halaman 18, di sana pernah kita bahas macam-macam tanda i'rab. Ada asliyah, ada far'iyah. Dan asliyah terbagi menjadi dua, ada zahirah dan muqaddarah. I'rab takdiri itu maksudnya itu. Tanda i'rabnya yang muqaddarah. Muqaddarah itu kalau pada ism terdapat pada tiga macam ism. Kalau pada fi'lun mudhari terdapat pada dua macam fi'lun mudhari. Totalnya ada lima. Tiga ism, dua fi'lun mudhari. Tapi kalau kita bahas sebab, maka sebabnya ada tiga. Sebabnya ada at-ta'adzur, isytighalul mahal, dan as-siqal. Atau mungkin kita sedikit buka terlebih dahulu itu supaya ada gambaran singkat gitu Ibu kan. Hmm. Karena kalau di sini kalau di kitab Durus Nuwahnya itu berhalaman-halaman, ya. Halamannya banyak. Ini Ibu sekalian yang saya sebutkan tadi di halaman 18 yang kita bahas kemarin di ringkasan pembahasan i'rab. Di sana tanda i'rab itu terbagi menjadi dua, yaitu asliyah dan far'iyah. Adapun asliyah itu terbagi menjadi dua lagi, ada yang zahirah dan ada yang muqaddarah. Dan yang muqaddarah itu pasti ada sebabnya dan berlaku pada tiga ism dan dua fi'il mudhari. Jadi totalnya lima. Tiganya ism dan duanya fi'il mudhari. Pada ism apa saja? Pertama pada alismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ism yang mudhaf kepada ya mutakallim. Kalau mudhafun ilahnya ya mutakallim, pasti sebelum ya mutakallim itu pasti kasroh. Kenapa? Karena untuk menyelaraskan bunyi dengan bunyi ya mutakallim yang ya bertanda sukun. Kita kitabun misalkan kitabun
jadi kitabi. Kalau disambung dengan ya mutakallim. Baitun jadi baiti. Akhun jadi akhi. Abun jadi abi. Ya atau ya. Sayyaratun jadi sayyarati. Semua yang bersambung dengan ya mutakallim pasti huruf terakhirnya jadi kasroh. Ya atau ya. Mm-mm. Nah, kenapa? Kasroh itu kenapa kok kasroh? Kasroh itu sebagai harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi. Bunyi apa? Bunyi ya sukun. Ya mutakalim itu kan ya bertanda sukun. Harokat yang paling cocok, harokat yang paling sesuai dengan ya sukun, ya kasroh. Ya atau ya? Makanya Mm. selalu sebelum ya mutakalim itu selalu kasroh tanda. Selalu sebelum ya mutakalim bertanda kasroh. Maka tanda kasroh itu bukan tanda i'rab. Lalu tanda i'rabnya bagaimana nasibnya? Tanda i'rabnya nggak punya tempat lagi. Karena nggak punya tempat lagi, jadinya muqaddarah. Kan tidak mungkin satu huruf diharokati dengan dua harokat. Ya atau ya? Iya. Contohnya di sini, sodiqi. Aslinya sodiqun. Terus disambung dengan ya mutakalim. Jadi sodiqi. Qafnya jadi kasroh. Nah, harus kasroh di situ. Hanya satu harokat saja. Nggak mungkin diharokati dengan dua harokat. Nggak bisa bunyi nanti. Ah, jadi dalam semua kondisi i'rab, ya selalu kita katakan sodiqi. Misalkan ja'a sodiqi, ra'aitu sodiqi, dhahabtu ila sodiqi. Dalam semua kondisi i'rab tetap bunyinya sodiqi. Ja'a sodiqi. Sodiq berarti sebagai fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammahnya mana? Dhammahnya muqaddarah. Itu ya, Bu, ya. Kemudian kalau Mm-mm. ra'aitu sadiqi, ra'aitu fi'lun dan fa'il. Sadiq berarti sebagai maf'ulun bihi. Ulun. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah. Mana fathahnya? Fathahnya muqaddar. Qadar. Dhahabtu ila sadiqi. Ila merupakan harful jar. Berarti sadiq di situ sebagai ismun majrur. Wa alamatu Majrur. jarrihi Kas apa kosroh muqaddaroh. kasrahnya Eh, zahirah atau muqaddarah? Zohiroh muqaddaroh. Nah, zahirah atau muqaddarah? Ya bisa dua-dua. Kok Zohiroh muqaddaroh? Muqaddaroh atuh. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Kan di sana ada kasroh. Naam, tanda jarnya tetap kasroh muqaddarah. Kenapa? Karena kasroh yang ada di situ bukan tanda i'rab. Tapi tadi, harokatul munasabah. Harokat untuk menyelaraskan bunyi kan, ya? Bukan tanda i'rab itu. Tanda i'rabnya nggak punya tempat. Jadi kasrohnya tetap muqaddarah. Lalu apa faktor yang menyebabkan tanda i'rabnya di sini muqaddarah? Nggak bisa zahirah, tapi muqaddarah. Karena istilahnya dalam nahwu disebut istighalul mahalli karena tempatnya sudah sibuk, sudah ditempati oleh harokat yang lain. Atau lengkapnya istighalul mahalli bi harokatil munasabah karena tempatnya sudah ditempati harokat penyelarasan bunyi kasroh. Gitu Ibu ya? Masih ingat kan Ibu ya? Subhanallah. Untuk yang kedua yang isim yang menggunakan alamah muqaddarah juga adalah alismul maksur. Alismul maksur itu adalah isim yang diakhiri alif. Contohnya al-fata, al-mustashfa, al-huda, al-asa, Amerika, Malaysia, Filipina, gitu ya. Itu semuanya diakhiri alif. Semua isim yang diakhiri alif itu disebut dengan isim maksur. Baik alifnya alif maksurah atau alif mamdudah sekalipun. Yang penting diakhiri alif, maka disebutnya isim maksur. Gitu ya, Bu ya. Ah, Baik alifnya alif mamdudah Ya. maupun maksurah. Umar sekalian, alif itu bisa diharokati atau tidak? Enggak. Tidak bisa diharokati. Lalu bagaimana tanda i'rabnya?
Apakah tanda i'rabnya bergeser ke huruf sebelumnya? Kalau setelahnya nggak mungkin. Apakah tanda i'rabnya bergeser ke huruf sebelumnya? Jawabannya tidak. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Gitu ya, Bu ya. Tanda i'rab Ya, itu selalu pada huruf terakhir. Nah, kalau huruf terakhirnya alif, alif kan nggak bisa diharokati. Itulah sebabnya jadi tanda muqaddaroh. i'rabnya muqaddarah karena huruf terakhirnya nggak bisa diharokati. Istilah nahwunya at-ta'adzur. Karena udur memang nggak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya muqaddarah. Gitu ya, Bu ya. Itu. Jadi dalam semua kondisi i'rab ya bunyinya seperti itu. Misalkan jaa al-fata, al-fata sebagai fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala al-alif mana'a min zuhuriha ata'adzur. Ra'aitul fata, itu fi'lun fa'il. Kemudian al-fata berarti sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah Fathah muqaddarah 'alal muqaddar. alif. Mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur tadi. Uzur. Karena memang nggak bisa diharokati. Demikian juga kalau misalkan majrur. Dhahabtu ma'al fata. Ma'a itu sebagai mudhaf. Al-fata mudhafun ilaih majrur wa alamatu. Jadi dhahabtu ma'al fata. Al-fata di situ sebagai mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Gitu ya, Bapak ya. Karena undur memang nggak bisa diharokat. Kemudian isim yang ketiga yang menggunakan alamah muqaddarah adalah alismul maksur. Alismul maksur itu yang bagaimana? Isim yang diakhiri ya, sedangkan sebelumnya kasroh. Sebelumnya itu kasroh. Isim yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh itu menggunakan alamah muqaddarah. Tanda i'rabnya muqaddarah pada dua kondisi i'rab saja. Pada saat marfu dan pada saat majrur. Contohnya apa? Al-qadhi. Misal, al-qadhi. Ja'a al-qadhi. Al-qadhi di situ sebagai fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Dhammahnya mana? Muqaddarah. Apa yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan dia muqaddarah apa? Mana'a min dhuhuriha as-siqal. Karena berat untuk diucapkan. Kalau misalkan dipaksakan pakai dhammah, maka berat untuk diucapkan. Setelah kasroh, kemudian dhammah. Al-qadhiyu. Menurut lidahnya orang Arab, itu berat. Demikian juga kalau misalkan majrur. Dhahabtu ilal qadhi. Ila itu harful jar. Al-qadhi ism majrur wa alamatu jarrihi kasroh muqaddarah juga. Sebabnya sama. Mana amin duhuriha as-siqal. Karena berat untuk diucapkan. Kalau setelah kasroh, kasroh lagi itu di lisannya orang Arab berat. Misalkan kalau kita paksakan al-qadhiyi, misalkan al-qadhiyi, berat untuk diucapkan. Maka jadinya muqaddar. Tapi kalau misalkan mansub, tandanya fathah. Fathah itu adalah harokat yang paling ringan. Maka tidak muqaddarah, melainkan zahirah. Misalkan ra'aitul qadhiya, ra'aitul qadhiya. Al-qadhiya maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Bingung tidak masih kalian? Halo, Muhammad? Masih ada? Iya, Ustaz. Walah tak matiin tuh ini. Ya. Bingung tidak masih kalian? Ini insya Allah masih ingat kan Ibu Bu ya? Pembahasan ini. Hmm. Ya, meskipun ada lupanya kan ada ingatnya juga. Jadi ingat-ingat lupa. Kayak ingatnya lebih banyak. Ingatnya dua, lupanya satu. Lupa-lupa ingat ini nampaknya. Nah, yang penting nggak lupa-lupa-lupa. Subhanallah. Ini tiga macam isem. Tiga macam isem yang menggunakan tanda i'rab muqaddarah, Ibu ya.
Dan yang dibahas di kitab Durusul Lughah baru tiga ini saja karena baru fokus pada ism saja. Sedangkan fi'lul mudhari baru akan dibahas di bagian yang kedua. Tapi kalau kita perhatikan apa namanya faktor yang menyebabkan tanda i'rab itu muqaddarah apa saja mas sekalian? Ada tiga faktor. Al-asbab allati tamna'u dhuhura al-alamat. Sebab-sebab yang menghalangi tanda i'rab itu zahirah. Tanda i'rab bisa nampak. Apa yang menghalangi? Apa yang menyebabkan tanda i'rab itu muqaddarah? Yang pertama, istighalul mahalli biharakatil munasabah. Ini saya tuliskan di sini, saya tambahkan mungkin di punya ibu-ibu dulu belum ada. Istighalul mahalli biharakatil munasabah. Itu yang pertama, karena tempatnya sudah ditempati harokat yang lain. Kemudian yang kedua, ata'adzur. Itu berlaku kalau huruf terakhirnya alif, ism maksur. Karena memang alif itu tidak bisa diharokati. Sebab yang ketiga adalah astiqal. Karena berat untuk diucapkan. Itu berlaku pada ism yang diakhiri ya dan sebelumnya kasroh. Tapi berlaku pada saat rofa dan jar saja. Hal min soal mahat, Anda pertanyaan? Yang Halo? kedua tadi apa, Ustaz? Apa sih? Iya. At-ta'adzur. Yang Uzur. kedua. Heeh. Maksudnya sebab kan ya? Sebab suatu tanda i'rab itu muqaddar kan yang ditanya Bu Dita atau Iya, yang kedua yang yang mana? kedua. Iya, yang keduanya tadi apa sebab nomor duanya? Saya munculkan lagi di Atau layar. Itu yang pertama istighalul mahalli biharokatil munasabah. Karena tempatnya sudah ditempati harokat munasabah, harokat penyelarasan bunyi. Sedangkan yang kedua at-ta'adzur. Karena uzur, karena memang nggak bisa diharokati. Huruf terakhirnya adalah huruf alif. Nggak bisa diharokati. Itu uzur. Ya kan, Om, ya? Ta'adzur. oh Memang iya. nggak bisa. Mau dipaksakan sekalipun ya nggak bisa. Sedangkan yang ketiga astiqal. Karena berat untuk diucapkan. Sebenarnya kalau dipaksakan bisa. Tapi berat. Astiqal. Karena berat diucapkan. Gitu, Om, ya? Halo? Soal akhir? La yujad? Ya. Baik, Cat. Oke, la yujad. Na'ud. Kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali membahas sekalian. Kembali ke kitab Durusul Lughah. Di sini al-muallif membahas tentang al-i'rab at-taqdiri. Maksudnya adalah pembahasan tanda i'rab yang muqaddarah tadi. Dan kita masih fokus pada ism saja. Kita belum membahas yang pada fi'il mudhari. Maka tanda i'rab muqaddarah pada ism itu hanya berlaku pada tiga macam ism. Ya kan Ibu ya? Tadi. Kalau disebutkan di sini urutannya uh, alismul maksur terlebih dahulu, kemudian alismul manqus dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Tapi kalau di ringkasan tadi kan al-mudhaf ila ya'il mutakallim kita awalkan kan Ibu ya? Halo. Iya. Ini tumben malam ini ibu-ibu sekalian banyak antengnya. Mumet. Ah, nggak apa-apa ibu sekalian. Makanya bab satu ini kita akhirkan kan pembahasannya. Kita awalkan bab 2 dan bab 3 dulu. Khawatirnya eh, dari kepikiran. Oh, nanti jangan-jangan semester 6 dan seterusnya ini semuanya kaidah susah semuanya. Padahal enggak, ini aja padahal. Kita perlu sebenarnya nggak susah, tapi kita perlu perlu fokus aja. Gitu kan Ibu ya? Fokus aja nih. Hmm.فتح الله علينا أبواب العلم والعلم. Baik. Jadi tanda i'rab muqaddarah pada ism itu berlaku pada tiga ism. Tiga ism itu apa saja Umahat? Terserah Mesin urutannya dibolak-balik nggak masalah. tur. Tanda i'rab muqaddarah pada ism itu berlaku pada tiga macam ism. Tiga macam ism itu ism apa saja? Tuh. Itu. Maksuroh, Mangkus. Ism Maksud. ism ism maksur,
kemudian isem manqus, Mangkus. dan Apa yang benar tadi tuh? Yang ya dan apa? mutakalim tadi. Mudof. Al-mudhafu ila Mudofu ila ya ya'il mutakallim. mutakalim. Al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Mudhaf kepada ya mutakalim gitu ya. Mudhaf kepada ya mutakalim. Jadi mudhafun ilaihnya berupa ya mutakalim. Afwan. Jadi tiga macam ism ini. Baik. Al-asma allati tu'rabu i'raban taqdiriyan salah satu anwa. Oh ini kok urutan animasinya kebalik. Sallallahu. Saya sambil benerin Mas, nggak apa-apa Mas. Urutan animasi. Ya harusnya ini dulu. Baik, kita balik coba munculkan lagi. Al-i'rab at-taqdiri. Huwa al-i'rab alladhi la tadhharu fihi alamatul i'rab. I'rab takdiri itu maksudnya apa? I'rab yang tanda i'rabnya sebenarnya ada, tapi la tadhharu, tapi tidak nampak tanda i'rabnya. Tidak kelihatan, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan. Tapi pasti ada sebabnya. Lisababin mani'in. Karena ada sebab yang menghalanginya. Wa tuqaddarul alamatu ka'annaha madhkurah. Dan tanda i'rabnya muqaddarah. Kita anggap seakan-akan masih ada. Saya ulangi lagi pengertiannya itu tadi. Al-i'rab atau takdiri adalah al-i'rab, yaitu kondisi i'rab atau tanda i'rab alladzi la tadhharu fihi alamatul i'rab. Yang tanda i'rab itu tidak kelihatan. Yang tanda i'rabnya nggak kelihatan. Sebenarnya ada, tapi tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafadzkan. Lisababin mani'in. Dia tidak kelihatan karena ada sebab yang menghalanginya. Wa tuqaddarul alamatu, dan tanda i'rab tersebut tetap kita anggap ada. Ka'annaha madhkurah, seakan-akan madhkurah, seakan-akan ada disebutkan. Meskipun tidak ada secara lafaz dan tulisan, tapi tetap kita anggap keberadaannya. Gitu ya, Bu ya? Mau ada yang mahal? Halo? Ya, kan. Ya, sallallahu alaihi. Kemudian, al-asma allati tu'rabu i'raban taqdiriyan salah satu anwa. Tanda i'rab, afan, ism yang menggunakan tanda i'rab muqaddarah itu ada tiga. Ada ism maksur, kemudian ism manqus, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Gitu ya, Bu ya? Ini kan kalau urutan slide-nya, animasinya urut baru enak menjelaskan. Faqanallah jami'. Hal min soal, Mahat? Ada pertanyaan? Sebelum kita bahas penjelasannya masing-masing dari ism maksur, ism manqus, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Al-mu'allif di sini memulai dengan al-ismul maksur. Ism maksur itu yang bagaimana? Al-ismul mu'rab alladhi akhiruhu alif lazimah maftuh ma qablaha. Yaitu ism mu'rab yang akhirannya berupa huruf alif lazimah. Alif lazimah itu maksudnya bagaimana Ibu sekalian? Alif lazimah itu alif asliyah, bukan alif tambahan, bukan alif zaidah. Karena ada beberapa kata yang alifnya itu alif zaidah, alif tambahan. Tapi kalau di sini isim maksur itu alifnya alif lazimah, alif asliyah. Dan huruf sebelumnya tandanya fathah, maftuhun ma qablaha. Sebelum alif tandanya fathah. Contohnya al-mustashfa, al-fata, al-asa, semuanya diakhiri alif, baik alifnya alif maksurah maupun alif mamdudah. Gitu ya, Bu ya. Insya Allah tidak ada kendala, Ibu ya, sampai di sini. Kemudian penjelasan berikutnya,
tuqaddaru fihi al-alamat as-salas. Tanda i'rab di ism maksur itu selalu muqaddarah dalam semua kondisi i'rab. Tiga kondisi i'rab. Tuqaddaru fihi al-alamat as-salas. Tiga macam tanda i'rab. Itu semuanya muqaddarah. Mau tandanya fathah, dhammah atau kasrah selalu muqaddarah. Nahwu, nahwu maknanya mislu seperti qatala al-fata al-af'a bil 'asa. Ini contohnya langsung lengkap. Qatala itu fi'lun ya kan Ibu ya? Halo? Iya, Iya, iya iya, bentar. Ibu Ustaz. sekalian, ah, khawatirnya ditinggal saya. Enggak Ustaz. Ini yang sebentar ini di halaman mana ini? Hmm. Sambil nyatet Ustaz. Iya, soalnya Allah berusaha Allah. sambil. Gitu. Suara saya jelas Ih, kan Ibu ya? jelas Ya, Ustaz. Nggak ada masalah, nggak ada. Ini kemana sih? Gimana Om? Gimana? Yang mana? Yang Oh, di Zoom? enggak. Udah. Di sana contoh di sana dalam jumlah qatalal fatal as'a bil 'asa. Ini jumlah mufidah. Kalau kita i'rab, bagaimana Ibu sekalian? Qatala merupakan fi'lun madin Din, mabniyun 'ala mabani, al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian iya. al-fatha berarti sebagai apa? Fa'il. Fa'ilun, Sahih. Kita i'rab bagaimana? Fa'ilun fa'ilun, marfu'un eh, marfu'un marfu'un, wa alam, wa alamatu alamat wa raf'ihi alamatu rafihi. Sebentar. Hmm, domah ya. do, Domah. fi dhammah. Wa ini dhammah? domar masa? Muqaddarah. Ya, Wa tanda apa kan? Ya? muqaddarah. Alamatu Aliyah. raf'ihi dhammah muqaddarah mana'a Muqaddarah. min dhuhuriha Apa sih? Dihubungi. mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Tadi kan uzur Om, ya. Kalau huruf terakhirnya alif, maka faktor yang menyebabkan tanda i'rab yang muqaddarah adalah at-ta'adzur. Ya, tuh ya. Karena uzur memang nggak bisa Ustaz, diharap kalau alif. azur. Azur. Karena ini Tambah istilah-istilah panjang. baru. Ishtighal mahal, at-ta'adzur, at-thiqal, itu mungkin istilah-istilah baru. Baik. Sikol berat. Ini at-ta'azur. At-ta'azur. Nah, kalau huruf terakhirnya alif, maka sebabnya adalah at-ta'adzur. Gitu ya, Bu ya. Karena memang nggak bisa diharokati alif itu. Jadi saya ulangi lagi tadi al-fata itu yang Arabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun dhammatun muqaddaratun. Kebablasan word. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Mana A apa artinya sih Ustadz? Mana'a menghalangi. Oh, iya. Mana'a min dhuhuriha yang menghalangi tanda i'rabnya nampak. Nah, jadi Min zuhuri. yang menyebabkan dia jadi muqaddarah apa? Mana amin zuhuriha Kalau min at-ta'adzur. zuhuriha apa ta'alili. Ntar lagi. Ata'azur. Ta'adzur. Kita Ibu ya. Kita lanjutkan al-af'a. Bagaimana i'rabnya al-af'a? Al-af'a itu sama maknanya dengan as-su'ban atau al-hayyah, ular. Oh, Qatal ayah. al-af'a. Berarti al-af'a ini Maf'ulun sebagai bih apa Ibu dia. sekalian? Maf'ulun Sahih. bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ini bagaimana? Mansubun. Mansubun wa alamatun Wa nasbihi alamatun nasbihi fatatun muqaddaratun ahsantun fathah muqaddarah
Alal alif ya, pada huruf Terus alifnya itu. Mana amin zuhuriha? amin zuhuri. Ha, apaan ya? Karena sama kali tak azur. Sahih, ata'adzur. Kan ini sama-sama diakhiri alif kan ya. Yang setiap yang diakhiri alif, faktornya adalah ata'adzur. Faktornya adalah ata'adzur. Saya ulangi lagi, al-af'al itu tadi. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah alal alif. Qadarah. Oh, alal alif ya. Mana amin zuhuriha ata'adzur. Amin. Amin zuhuriha atau azur. Ta'azur. Astaga, ya Allah. Sabar, Om, sabar. Ada lemas. Sabar, Om. Hidup itu ujian. Iya, Ustaz. Makanya kita harus menyadari setiap kehidupan itu, setiap kejadian di dalam kehidupan kita ini adalah ujian. Makanya setiap waktu kita sekolah dulu, setiap kali ujian itu ditulis harap tenang, ada ujian. Itu maknanya dalam, Om. Sedangkan seluruh kehidupan kita itu adalah ujian. Maka harap tenang. Oh iya. Iya, iya, iya. Tenang, tenang. Allah aja ya. Ya, Bu Dita bagaimana? Masih masih sakit dan pusing, Om? Masih sakit pala giginya makin puyeng itu. Aduh. Udah Ah, agak mendingan sih, obatnya udah mulai Oke, kerja, Alhamdulillah. Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah aja. Kita ibu ya. Kalau kita lanjutkan i'rabnya qatalal fatal af'a bil asabi itu merupakan harful jar Uljar. mabniun 'alal kasri la Lama mahalla hadalah. lahu min al i'rab. Ya saya. Lanjut. Ya. Mudah. Harful jar mabniun 'alal kasri la mahalla lahu min al i'rab. Berarti al asa bagaimana? Al asa i'rabnya bagaimana Wahab? Al aso ya Allah harfu apa majrur isim majrur kali ya? Majrur. Sahih. Ismun majrurun wa Sumajrur alamatu jarrihi. wa alamatu jarihi kasroh Naam, kasroh Qatar. muqadarah muqadarah muqaddarah Qatar. ala alal ala alif alif. enggak Nah, alal sahih, alif alal alif. mana amin zuhuriha apa tuh enggak Sama. enggak pakai Mana amin zuhuriha tak uzur kan at-ta'azzur. tak uzur At-ta'azzur. tak Ta'azzur. kata halilintar kata haji Ta'azzur, ya. Om, ya. Ah, jadi setiap yang diakhiri alif, setiap isem yang diakhiri alif, yaitu selalu tanda i'rabnya muqaddarah dan selalu sebabnya adalah ta'azzur. Gitu ya, Bu ya. Bahkan nanti kalau kita bertemu dengan fi'lun mudhari juga, fi'lun mudhari yang diakhiri alif juga seperti itu juga. Selalu tanda i'rabnya muqaddarah kecuali saat majzum sih, men. Saat majzum dihapus huruf illah. Faktornya sama, ta'adzur juga. Faktor aja. Gitu ya, Bu ya. Oh iya Nah, ini di ini. buku ada ini tadi yang Iya, sudah ngomongin ada Om di buku, Om. iya iya Fa'ilun iya marfu' alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah 'alal alif. Nah, itu tinggal ditambahkan sebabnya. Mana amin dhuhuriha ata'adzur. Al-af'al. Ba-ba-ba. Jangan-jangan ibu tadi menulis semuanya padahal sudah ada di buku. eh nggak nulis sih saya juga Enggak, Om, ya. cuman saya Al-af'al itu maf'ulun. barunya habis bingung juga nulisnya kepanjangan Ustaz. Itu sudah ada di buku. Maf'ulun Iya bihi ternyata marfu' udah ada alamatu ini. nasbihi fathah muqaddarah 'alal alif. Mana amin tinggal ditambah mana amin dhuhuriha ata'adzur. Al-'asa ismun majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah 'alal alif mana amin dhuhuriha ata'adzur. Sebenarnya di bawahnya juga ada keterangan wasababu man'i dhuhuril alamah, sebab yang menghalangi tanda i'rabnya nampak. Tanda sebab yang menghalangi tanda i'rabnya zahir. Itu apa? Yaitu Itu at-ta'adzur. ata 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 uzur.
Nah, itu kita cetak warna merah itu ya. Ta'adzur. Ta'adzur. Ay la yumkinu an tadhhara al-alamah ala al-alif abadan. Maksudnya ta'adzur itu memang udzur, memang tidak bisa diharokati. La yumkin, tidak mungkin an tadhhara al-alamah. Tidak mungkin tanda i'rab itu muncul untuk sebagai harokat di atas alif abadan selamanya. Nggak mungkin alif itu diharokati. Itu udzur, maksudnya udzur itu. Gitu ya, Bu ya? La Kalau nanti yumkin anta tazhar antadhara. antazharu. Oh ya an ya. Hmm. Antas. Ini yang ini Alam. ya Mas dari awal tadi ya. Naam, sahih. Itu Antazharu fa'il loh. alam Ini kedudukannya di sini fa'il loh. Masdar mu'awwal antadhara itu kedudukannya sebagai fa'il di sini. Yumkinu kan fi'lun. La ya. yumkinu adh-dhuhur. La yumkinu adh-dhuhuru. Nah, sama maknanya. La yumkinu antadhara dan la yumkinu adh-dhuhuru. Sama. Alal alif alal al alif ya alal alif. Alal alif. Abadan. Abadan itu maknanya forever. Selamanya. Nah, lawan. Kalau oh dia pakai layung gini. Abada. Abada itu yang bisa pakai abadan. Oh, abadan itu pakainya depannya lan apa? Lam ya? Lan. Apa maksudnya? Yang suka pakai lan terus belakangnya ada abada gitu. Kadang-kadang juga, kadang, tapi nggak harus pas. Tak Itu harus bukan ya. pasangan, bukan pasangan seia sekata yang selamanya selalu bersamaan, nggak. Lan dan Oh iya. abadan itu bukan pasangan yang selalu bersamaan. Memang terkadang diawali lan, kemudian diakhiri abadan, kadang-kadang. Tapi nggak selalu. Iya Ustaz. Baik, di sana ada contoh yang lain dari ini sebenarnya penegasan sih, Om, ya. Penegasan dari isim maksur dan tanda i'rab. Ittasala Mustafan bil fata duhan. Apa tuh artinya? Kita bacanya ittasala Mustafan. Itu tanwinnya di atas fa ibu ya, bukan di atas alif. Ingat, karena Oh yang bisa iya. diharokati itu, yang bisa diharokati adalah Allah. itu, biar lebih jelas. Jadi yang diharokati itu fa-nya, Mustafan. Mustafan di situ sebagai nama orang ibu sekalian ya. Ittasala Mustafan bil fata duhan. Kalau diartikan bagaimana ibu sekalian? Ma makna hadil jumlah? Mustafa Sholat. Apa sih? ittasala yattasilu. Ma makna ittasala yattasilu? Menghubungi atau Dengan berkomunikasi. Oh. Bukan menyambung, Om. Kalau menyambung kayaknya kok nggak bisa dipahami nanti. Menghubungi atau Oh. berkomunikasi maksudnya di iya, sini. Komunikasi dengan pemuda Nah, seorang pemuda seorang pemuda waktu pada saat duha gitu kali. pada waktu duha, sahih. Pada saat duha. Itu ya, insya Allah bisa dipahami ya jumlahnya di sini. Ittasala Ah, Mustafan bil fata duhan. Bagaimana ya Arabnya? Ittasala ini fi'lun madin mabniun ala al-fathi la mahlalah min al-i'rab. Mudah. Tapi kalau Mustafan, fatan dan duhan semuanya tanda i'rabnya muqaddarah alal alif. Mustafan itu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal alif. Bil fata, al fata di situ ismu majrur wa alamatu jarrihi kasrah muqaddarah al alif. Duhan juga ini zarf zaman mansub wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah muqaddar alal ala alif alif. juga semuanya
tanda i'rabnya muqaddarah 'alal alif. Kemudian apa sebabnya? Sebabnya juga semuanya sama. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Sebab yang menyebabkan tanda i'rab yang muqaddarah adalah at-ta'adzur. Lalu mungkin ada pertanyaan yang muncul. Lalu bagaimana dengan tanwin pada fatan dan duhan? Afan kok fatan? Mustofan dan duhan. Saya pernah sekilas menyinggung ini, Bu sekalian. 10 menit lagi akan kembali terputus Zoom-nya. Afan, saya minta maaf. Umat sekalian, coba perhatikan umat sekalian. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Ya atau ya? Ya. Ya. Mungkin tidak tanda i'rab itu pada huruf sebelum terakhir kalau pada isim-isim yang normal, bukan bukan pada jamak mudzakkar salim, bukan pada isim mutsanna misalkan. Tapi pada isim-isim yang normal. Tidak mungkin Ibu sekalian. Tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Sedangkan kalau kita perhatikan tanwin pada mustofan dan duhan itu pada huruf terakhir atau tidak? Halo? Bukan. 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 Berarti itu bukan tanda i'rab. Gitu ya, Bu ya? Karena tanda i'rabnya pada huruf alif. Sedangkan tanwin pada kata mustofan dan duhan itu bukan tanda i'rab. Lalu tanda apa? Kok tanwin di situ? Di sini ada keterangan tambahan di sampingnya. Wat tanwinu laisa alamatal i'rab. Tanwin di situ bukan tanda i'rab. Bal yadullu ala annahu munsharif. Hanya sebagai isyarat. Yadullu itu menunjukkan. Untuk sebagai isyarat. Isyarat apa? Isyarat yang menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah ism munsharif. Bukan yang mamnu minas sarf. Tapi yang munsharif. Gitu ya, Bu ya? Karena kalau mamnu minas sarf nggak bisa tanwin, ya atau ya? Iya. Iya. Untuk menunjukkan kalau dia bisa tanwin, maka dikasih tanwin pada huruf sebelum terakhirnya, bukan pada huruf terakhir. Kalau pada huruf terakhir nggak bisa muncul tanda tanda eh, harokat pada huruf terakhir. Tapi untuk mengisyaratkan bahwasanya dia munsharif bukan mamnu minas sarf, maka diberi tanwin pada huruf sebelum terakhir. Tapi kenapa harus selalu fathah tanda tanwinnya? Para ulama nahwu menjelaskan karena fathah merupakan harokat yang paling ringan. Makanya dipilih tanda fathah untuk sebagai tanda tanwin pada setiap isem maqsur. Itu Ibu ya. Jadi intinya seperti ini. Dulu mungkin kita di semester 1, Ibu sekalian masih ingat, kita mempelajari isem maksur ini. Dulu kita pelajari kalau isem yang diakhiri alif itu ada yang tidak boleh tanwin, ada yang boleh tanwin. Isem yang diakhiri alif atau istilahnya adalah isem maqsur itu ada yang boleh tanwin, ada yang tidak boleh tanwin. Kalau yang boleh tanwin itu berarti alifnya adalah alif asli. Asli dari kata tersebut, bukan alif zaidah, bukan alif tambahan. Seperti mustashfan, sejak fi'il madhinya itu sudah ada alifnya. Istashfa, yastashfi. Sekarang hudan itu hada, yahdi. Sejak fi'il madhinya sudah ada alifnya. Tapi kalau misalkan isem maksur yang diakhiri alif tadi, kalau alifnya adalah alif zaidah, kalau alifnya adalah alif tambahan, maka tidak boleh tanwin. Kalau alifnya adalah alif tambahan, maka kata tersebut tidak boleh tanwin. Masuk pada al-mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf karena satu sebab. Karena satu sebab. Sebabnya apa? Karena apa? Ibu sekalian, alif ta'nits az-zaidah karena diakhiri alif ta'nits az-zaidah, diakhiri alif tambahan.
Maka itu mamnu minas shorf. Tapi kalau misalkan alifnya alif asli ya, alif memang asli sejak fi'il madhinya sudah ada, maka itu boleh tanwin. Makanya di sini mustofan. Kenapa mustofan? Karena fi'il madhinya istofa. Sudah ada alifnya sejak awal. Itu ibu ya. Wadih mahat. Iya. Diam semuanya. Halo, Iya. Mahat masih Iyalah ada? Ustaz. Masih sih. Iya sih. Ada. Iya. Alhamdulillah. Mumet Ustaz. Ya, mudah insya Allah, mudah. Yang penting isim maksur itu adalah isim yang diakhiri alif dan selalu Iya. tanda i'rabnya muqaddarah. Sebabnya adalah ta'adzur, ya kan Ibu Bu ya? Iya. Sudah sampai di situ kan nggak bingung Ibu Bu ya? Hanya Nah, saja ini gitu aja ada Ustaz. keterangan tambahan aja di paling akhir ini keterangan tambahan. Kadang ada yang bisa ditanwin, kadang ada yang enggak. Tapi tanwinnya nggak pernah di huruf terakhir juga, nggak pernah di huruf alifnya. Kalau tanwin kalau bisa ditanwin pun maka tanwinnya pada huruf sebelum alif. Gitu Ibu ya. Hmm. Wadah Oh, Mahat? yang Iya. iya Ustaz. Tadi. Baik. Wafaqanallah jami'an. Intinya sebenarnya kenapa kok disebutkan keterangan yang terakhir ini terkait dengan pembahasan tanwin ini supaya tidak ada yang mengira bahwasanya tanwin itu adalah tanda nasab gitu Om ya. Iya. Supaya tidak ada yang mengira kalau tanwin fathatain itu adalah tanda nasab mustafan duhan itu bukan tanda nasab tapi tanda kalau dia munsharif gitu ya Bu ya. Wadih Mahat. Iya. Insya Allah. Baik. Ada min soal, ada pertanyaan Bu Mahat? Ini 3 menit lagi akan terputus lagi nih Belum. Zoom-nya. Sudah pusing belum Om? Lumayan, Ustaz, Ustaz. Lumayan, Ustaz. kalau gue dikta Ini udah dari masih, sebelum mulai berpusing. ini baru yang pertama loh, Iya isim maksur. Ustaz. Ini yang kedua ada isim manqus. Yang Mak, ketiga al-mudhaf ila ya udah mutakallim. kamu tak lagi. Mungkin kita cukupkan dulu aja Om ya. Istirahat dulu Om ya. Biar nanti Baik, Ustaz. bisa Iya. tidur malam dan bisa segera bangun. Kalau kebanyakan terlalu numpuk, ntar tambah puyeng. Astagfirullah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Dan insya Allah kita bertemu lagi besok di hari Senin malam Selasa. Insya Allah besok kita akan ringkas kembali tata cara wudhu dari awal sampai akhir. Insya Allah disertai dengan sunnah-sunnahnya. Sekilas saja itu mungkin di awal. Kemudian kita akan bahas insya Allah tentang mengusap khuf. Khuf, pembahasan khuf. Ini yang beberapa kali ditanyakan. Mayu, kaos kaki. هل من سؤال قبل أن نختم قبل أن نختم نختم Layujat Ustaz. Nah, Yojat. Benar kalau ada pertanyaan lagi tambah pusing lagi. Ayo naktafi bihadza qadar. Ustaz Kita lupa. cukupkan sampai di sini untuk sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan Amin. taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan Amin. kehidupan kita menjadi termasuk hambanya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu Amin. melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita.
Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan di bulan Sya'ban ini kepada kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita